تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya muliakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngajinya kita, silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, kita hidup di dunia ini, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kemana kita melangkah, apa yang kita perbuat, kesemuanya ada di dalam pengawasan. Kelihatannya kita bebas ngelakuin apa aja, ngelakonin apa aja sekehendak hati kita, kelihatannya mah bebas. Tapi ternyata kita ini senantiasa sampai kita mati itu tetap dalam pengawasan. Lalu siapa yang ngawasin kita? Raqib dan Atid. Nah, dua malaikat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada setiap individu kita untuk ngapain? Ngawasin kita itu. Mau yang baik, mau yang buruk yang kita kerjakan, semuanya tercatat dengan detail dan tercatat dengan rapi. Dan itu nanti akan kita perlihatkan. Artinya nanti satu saat itu akan diperlihatkan kepada kita semuanya hasil dari perjalanan hidup kita selama kita hidup sampai kita meninggal dunia. Ada catatannya semuanya. Nah, kita sendiri pelaku dan pelaksana kehidupan kita yang sendiri nih udah agak tahu apa yang kita lakonin. Dari semenjak kita balik apa ginari, apa aja yang pernah kita perbuat, kita sendiri udah lupa. Tapi ternyata semuanya itu ada catatannya bahwa kita ini ada di dalam pengawasan. Nah, kemudian ketika kita sakaratul maut, menjelang kematian, maka akan dimulailah, diperlihatkanlah dari hasil yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Kemudian yang diperlihatkan kepada kita semuanya, ada yang sayyiat, ada yang hasanat, ada yang bagus, ada yang buruk. Kita berharap ketika sakaratul maut kita diperlihatkan yang bagaimana? Yang baik, yang buruk. Jangan sampai ngeliatin yang buruk. Nah, yang baik yang nanti diperlihatkan ketika kita sakaratul maut itu namanya bisyarah. Namanya apa? Bisyarah. Artinya kabar gembira. Di mana nih nanti tempat kita nih di alam kubur? Di mana nih tempat kita nanti di akhir? Itu saat kita sakaratul maut itu diperlihatkan.
tempat kita itu. Nah, kalau saat kita sedang sakaratul maut, kemudian yang diperlihatkan sama kita itu yang indah-indah, yang bagus-bagus, alam kubur menjadi taman surga, kemudian kita dikasih gambaran, nih tempat kamu nanti di akhirat nih, tempat kamu nanti di surga ini nih. Nah, itu namanya bisyarah. Apakah semuanya orang akan mendapatkan bisyarah? Ternyata enggak. Tidak semuanya. Dan inilah yang akan kita bahas pada pengajian kita di malam hari ini. Siapa aja yang nanti akan mendapatkan kabar gembira ketika sedang sakaratul maut. Nah, mudah-mudahan kita semuanya saat sakaratul maut kita diberikan gambaran tempat kita yang indah-indah. Al-bisyaratu indal mauti ala khamsati aujah. Kabar gembira indal mauti ketika seseorang itu mau mati, ketika seorang itu sakaratul maut, ala khamsati aujah, hanya 5 doang yang bakalan dapat bisyarah ini. Artinya hanya 5 manusia, dalam artian 5 kelompok. 5 kelompok inilah yang bakalan. Nah, kita berharap lagi mudah-mudahan kita ada di antara satu ini nih. Al-awwalu li'amatil mu'minin. Yang pertama untuk ke seluruh orang mukmin. Ke seluruh orang mukmin. Perhatikan, ada muslim, ada mukmin. Kalau muslim, ya asal dia Islam, udah. Tapi belum tentu dia ibadah. Bisa jadi semenjak dia balik apa mati, nggak pernah ibadah, tapi tetap dia orang apa? Islam. Contoh, emak bapak kita orang Islam. Ketika kita dilahirkan sama emak kita itu udah pasti jadi orang apa gitu itu? Jadi orang Islam. Kenapa? Karena ngikutin daripada keturunan. Selagi kita itu nggak murtad, selagi kita nggak pindah agama, kita lahir dalam keadaan Islam. Nah, kemudian apakah seluruh orang Islam itu ibadah? Apakah seluruh orang Islam itu sholat? Datang bulan suci Ramadan, apakah seluruh orang Islam itu puasa? Apakah seluruh orang Islam yang kaya-kaya haji, umroh, zakat, sedekah? Belum tentu. Maka bisyarah yang akan diberikan kepada seseorang ketika sakaratul maut li'amatil mu'minin, buat seluruh orang bukan buat seluruh orang bisa dipaham gak kira-kira ini? Nah, makanya berupayalah kita jadi orang apa? Mukmin, bukan sekedar muslim. Apa bisyarahnya? Apa kabar gembira yang akan diberikan ketika orang mukmin itu sakaratul maut, ketika orang mukmin itu menjelang kematian? La takhafu bita'bidil azab. Kamu jangan pernah khawatir. Nih, kabarnya nih. Ketika kata lagi kamu orang mukmin, ya, jangan la takhafu. Kamu enggak usah khawatir, enggak usah takut. Bita'bidil azab, tentang keabadian siksaan, tentang keabadian azab. Enggak usah takut masalah itu kamu. yakni la tabkuna fil azabi abadan. Hai kamu orang mukmin, kamu itu tidak akan terus menerus ada di dalam siksa, tidak akan disiksa terus menerus. Wa tasfa'alakumul anbiya was salihun. Kamu nanti hai orang mukmin, ini ketika orang mukmin lagi sakaratul maut. Kamu nanti orang mukmin udah pasti akan mendapatkan syafaat Nabi dan syafaatnya orang-orang soleh. Toh, ini kita jadi orang yang mudah-mudahan kita semuanya Allah jadikan orang mukmin. Nah, kita orang mukmin. Kita
namanya hidup pasti ada kematian. Nah, sakaratul maut kita. Beberapa detik, beberapa menit menjelang kita mati. Nah, maka yang akan datang dan menghabarkan kepada kita itu apa? Watas paulakumul anbiya wassalihun. Kamu gak usah khawatir. Kamu nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi dan kamu akan mendapatkan syafaat pertolongan dari orang-orang yang soleh. Ini janji nih. Jadi kalau kita mukmin kita pasti bakal dapat apa? Syafaat, dapat pertolongan. Wala tahzanu ala fautis sawabi wa ubsir bil jannah. Dan kamu gak usah sedih dari apa yang pernah kamu lakukan, dari segala ibadah-ibadah yang pernah kamu kerjakan, perbuatan-perbuatan baik yang pernah kamu perbuat. Jangan sedih, itu gak bakalan hilang pahalanya. Wa ubsir bil jannah. Kamu pasti masuk ke dalam surga. Nih, buat siapa nih? Jadi kalau orang mukmin itu udah pas mau mati udah dikasih kabar, lu pasti surga tempat lu, udah enak nggak kira-kira itu? Enak, khawatir. Makanya itu kita berharap kita ini mudah-mudahan jadi orang mukmin, jangan sekedar jadi orang apa? Kita mukmin. Kenapa? Karena orang itu udah dipastikan bakalan masuk surga. Dia dipastikan akan mendapatkan syafaatnya Nabi dan syafaatnya orang-orang soleh. Nah, untuk mendapatkan syafaatnya orang-orang soleh, maka kita harus bergaul dengan orang soleh. Nah, orang soleh nanti bagaimana akan memberikan pertolongan, bagaimana dia akan memberikan syafaat kepada seseorang yang orang itu nggak pernah bergaul sama dia. Gimana mau dapat syafaat itu? Maka beruntung, saudara. Beruntung buat kita nih, buat kita yang suka hadir duduk di majelis taklim. Nah, kita nggak tahu nih di antara kita semuanya nih, siapa yang aslah, siapa yang soleh di antara kita. Wallahu a'lam. Nah, ternyata dari sekian banyaknya kita yang hadir, ada orang soleh yang ibadahnya diterima, pahalanya banyak, sudah dijamin masuk surga. Orang-orang soleh ini. Nah, orang soleh ini tidak akan diam. Orang soleh ini nanti di surga tidak akan diam. Dia akan melihat. Dia akan melihat siapa dulu di dunia ini yang bergaul dengan saya. Oh, si A, si B, si C, dan seterusnya. Nah, ketika si A, si B, si C ternyata nasibnya buruk, maka orang soleh inilah yang akan nanti minta kepada Allah, ya Allah, itu si A, si B itu teman saya. Dia dulu ngikutin saya, bergaul dengan saya, maka saya harap ya Allah, jangan tempatkan orang ini di sana, tapi tempatkanlah bareng-bareng sama saya di sini. Enak gak kira-kira itu? Enak. Makanya saya mah heran kalau ada orang malas sama ngaji, saya bingung. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga bingung sama orang-orang kalau giliran malam ngaji ada kegiatan yang lain, dia kagak ngaji. Kira-kira ada nggak begitu? Ada, giliran reses juga ketemu dewan, kagak ngaji dia itu orang. Ada orang ya. Nah, kita mudah-mudahan jadi orang mukmin, karena orang mukmin itu udah dipastikan tempatnya di surga. Wathani al-mukhlisin. Kemudian yang kedua, yang akan mendapatkan bisara, yang akan mendapatkan kabar gembira ketika orang ini meninggal dunia adalah orang-orang yang melakukan apa saja dengan hati yang ikhlas. Apapun yang dia perbuat, dia lakukan dengan hati yang apa? Yang ikhlas. La takhafu ala raddi a'malikum. Ini saat orang-orang yang ikhlas sedang sakaratul maut, apa? Jangan kamu takut sedikit pun amalmu enggak ada yang ditolak. Saat kamu masih hidup, semenjak kamu balik sampai sekarang kamu lagi enggak lagi sakaratul maut, kamu enggak usah takut. Seluruh perbuatanmu, seluruh perbuatanmu dan ibadah yang kamu lakukan saat kamu masih hidup, semuanya enggak ada yang ditolak. Artinya diapain berarti? Diterima.
Enak gak kira-kira itu? Itu buat orang yang pertanyaannya sampai di mana sekarang keikhlasan kita ini ketika kita melakukan apapun itu kebaikan, apapun itu ibadah, pertanyaannya sampai di mana udah keikhlasan kita ini. Nah, ini yang masih diragukan ini. Nah. Agama memberikan peringatan sama kita bahwa menjaga perbuatan baik itu lebih sulit daripada mengerjakan perbuatan baik. Kira-kira bisa dipaham gitu. Kita bisa aja, kita punya duit banyak, kita nolong orang, kita bantu si A, kita bantu 100.000, si B kita bantu 100.000, atau barangkali ada kegiatan agama, kita lagi punya rezeki, kita keluarkan dana, kita infak dan sebagainya. Bisa aja itu kita lakukan karena saat itu kita lagi punya apa tuh? Punya uang, punya duit. Udah. Orang kita pinjemin karena kita lagi megang uang, berat nggak kira-kira itu? Duit kita lagi numpuk, lagi banyak. Yang ngobekannya meleduk. Banyak dapat duitnya. Udah. Kan ringan itu kita lakukan. Kenapa? Karena kita punya modal, kita punya uang. Nah kemudian saat ketika kita lagi ngampleh, kita lagi nggak punya duit, ingat kita. Oh iya ya, dulu Pak RT 02 itu pernah saya tolong loh. Saat dia lagi susah pernah saya tolong. Sekarang giliran saya lagi susah, saya mau datang ke tempat Pak RT. Datang kita ke Pak RT. Karena perasaan kita punya jasa pernah nolong Pak RT. Datang kita ke Pak RT. Pak RT, ya Allah lagi susah amat ini Pak RT ya. Ya Allah sama. Jawabannya langsung, belum apa-apa itu dijawab sama aja. Udah paham banget itu udah. Padahal kita tahu. Artinya bagaimana? Saat kita lagi susah kan kita perhatikan A, B, C yang pernah kita tolong. Oh ternyata si A nih, kelihatan kehidupannya lagi apa nih? Lagi naik. Karena banyak dewan yang datang misalnya. Banyak caleg-caleg yang datang. Biasa kan kalau PRT kan begitu tuh. Udah. Nah kita yang pernah nolong, kita lihat Pak RT lagi bongkar, lagi banyak duit, kita datang. Ya Allah Pak RT, kakaknya gimana ini saya ya, usaha enggak jalan, apa enggak jalan, pengen pinjam duit. Ya Allah sama ini, kondisinya sama saya juga. Padahal dia tahu, yang pernah memberikan bantuan itu paham dan tahu kondisi Pak RT lagi ada duit. Nah kira-kira orang yang pernah nolong Pak RT kemudian dia susah dan dia datang ke Pak RT minta tolong, kemudian Pak RT-nya enggak ngasih, kira-kira perasaan lu gimana? Lu Pak RT dulu lu inget kasih dulu. Kan begitu ya. Iya, lu zaman lu susah dulu siapa lu yang nolong? Sekarang giliran lu senang gua susah kok begini jadinya. Ingat yang dulu nggak dia tuh? Ingat nggak kebaikan yang pernah dia lakukan, dia ungkit-ungkit nggak itu? Walaupun dia tidak ucapin sama yang bersangkutan, tapi hatinya ngeredeng nggak kira-kira? Oh ini yang membuat pahala hilang. Tapi saya yakin kalau jamaah pengajian malam minggu mah enggak ada satu yang begitu. Lebih banyak berarti. La takhafu ala raddi a'malikum. Hai kamu orang-orang yang ikhlas dalam ibadah, ikhlas dalam melakukan perbuatan baik, kamu enggak usah takut. Seluruh apa yang kamu lakukan tidak ada satupun yang aku tolak. Semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini buat orang yang apa? Yang ikhlas. Fa inna a'malakum makbulatun. Saat orang yang ikhlas sedang sakaratul maut itu dikasih tahu, sesungguhnya seluruh ibadah kamu, perbuatan kamu makbulah, semuanya diterima. Enggak ada yang ditolak. Wala tahzanu ala pautis sawab. Dan kamu nggak usah khawatir, nggak usah sedih, takut hilang segala pahalamu, enggak semuanya.
Fa inna sawab mudha'afun lakum. Sesungguhnya pahala kamu, balasannya itu akan dilipat gandakan. Nah, satu kebaikan 10. Misalnya satu kebaikan ke 10 sampai 100 sampai 700 sampai wallahu yudha'ifu liman yasha, sampai Allah yang berkehendak mau di. Ini buat balasan orang-orang yang ikhlas. Dan ikhlas ini berat. Ikhlas ini apa? Berat. Makanya ganjarannya, balasannya akan dilipat gandakan. Kemudian yang ketiga, wasalisul litaibin, buat orang-orang yang tobat. Dulu dia bergajul, dulu dia tukang minum, dulu dia ahli maksiat, ini dia. Kemudian dia taubatan nasuha. Dulu dosanya numpuk, dosanya nggak kehitung banyaknya, berbagai macam kesalahan, berbagai macam maksiat, berbagai macam apapun dosa dia lakukan. Tapi di titik akhir dia apa? Tobat. Nah, ternyata orang-orang yang dulunya banyak dosa, berbuat maksiat, di titik akhir dia taubat, dia juga akan mendapatkan bisyarah. Saat sakaratul maut dia juga akan mendapatkan kabar gembira. Apa yuqalu lahum la takhafu ala zunubikum. Nih buat orang yang taubat lagi sakaratul maut nih. La takhafu ala zunubikum. Kamu nggak usah khawatir tentang dosa-dosa kamu dan kemaksiatan kamu yang sebegitu banyaknya dulu. Nggak usah bingung. Apa? Fa inna dzunubakum maghfurah. Karena seluruh dosa kamu, kemaksiatan kamu, kesalahan kamu yang dulu kamu badar semuanya udah diampunin. Nih kalau kita apa? Sebelum mati tobat. Tuh, gue masih gagah. Gue masih gagah, masih sehat. Orang gagah, orang sehat, perasaannya umurnya masih panjang. Gue mah nanti aja. Kalau udah agak sono-sonoan baru tobat. Waduh, belum sempat tobat, modar. Repot ya kira-kira kalau begini. Nah, dari sini ambil pelajaran. Sebanyak apapun kesalahan kita, sebanyak apapun dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan dari semenjak kita balik, semuanya itu akan Allah ampuni kalau kita apa? Tobat. Dan tobat ini kagak boleh diapain? Nggak boleh saupa, nggak boleh tunda nanti aja kalau udah mendekat mati. Udah, emang umur di tangan siapa? Kematian itu mau kagak pandang siapa-siapa kita, kondisi kita, apa enggak dipandang gitu mah. Asal kata Allah, "Hai malaikat maut, temuin Pak RT 02." Padahal sedang gagah-gagahnya, sedang kuat-kuatnya, sedang tenar-tenarnya, sedang banyak duit. Kata malaikat maut, Pak RT 02 RW 09 temuin ayo malaikat maut. Kalau udah ketemu malaikat maut, gagal nggak kira-kira itu? Kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat maut, ayo malaikat maut temuin RT 02, gagal nggak kira-kira? Gagal nggak? Kagak, itu pasti apa itu? Siapapun kita saudara, asal ketemu malaikat maut pasti apa? Modal. Dalam kondisi apapun, kita kaya kah, kita miskin, kita sehat, kita sakit, kita senang, kita derita, asal aja malaikat maut ketemu kita, mengapa kita itu? Nah, itu yang dikhawatirkan. Belum lagi kita taubat, malaikat maut udah datang. Kira-kira bisa dipaham gak ini ya? Wala tahzanu ala pautis sawab ala ma fa'altum ba'da taubati. Hai kamu yang taubat, kamu nggak usah sedih, nggak usah ragu. Ala pautis sawab, akan hilangnya segala macam pahala, ala ma fa'altum,
dari apa yang pernah kamu lakukan ba'da taubati, setelah kamu taubat. Oke, yang dulu kamu banyak dosa, kamu melakukan maksiat, membuat kesalahan, enggak jadi masalah. Kenapa? Karena kamu udah taubat, maka dosa kamu sudah hilang. Nah, taubatnya mana? Saya kasih contoh aja nih, gampang. Ketika ada hamba Allah ahli maksiat, dah. Kemudian tadi pagi-pagi nih ahli maksiat taubat. Ahli maksiat apa? Taubat. Kemarin dari balik, masya Allah, itu udah gak hitung dosanya dah, kemaksiatannya dah. Tadi pagi dia taubat. Kemudian entar subuh mati. Kalau dihitung dari mulai dia taubat sampai subuh dengan dari mulai dia balik sampai taubat, panjangan mana waktunya? Hah? Dari mulai balik sampai tuh. Panjangan itu bertahun-tahun kan itu waktunya. Nah, dari pagi sampai subuh cuman beberapa jam doang itu. Dia taubat. Oh, ternyata apa? Yang dia lakukan dari mulai taubat subuh nih. Mungkin dia sholat subuh, dia taubat. Subuh, zohor, asar, maghrib, isya, 5 tuh. Baru 5. Baru berapa? Baru 5 waktu dia kerjain sholat tuh. Dari mulai dia balik sampai dia taubat, berapa yang dia tinggalkan itu? Berapa ratus sudah itu? Mungkin ribuan kali ya. Belum lagi kesalahan dan dosa yang lain dia lakukan. Ternyata yang 5 ini mampu menutupi yang sekian lamanya tuh. Itu kalau orangnya apa? Tobat. Makanya banyak dosa apapun kita tidak boleh putus asa, karena Allah itu maha pengampun. Tapi dengan catatan apa? Kita harus taubat. Yubaddilullahu sayyi'atikum ilal hasanat. Seluruh kesalahan-kesalahan kamu yang pernah kamu lakukan dari semenjak balik sampai datang kamu taubat, itu diganti dengan kamu perbuatan kamu setelah taubat. Dia taubat pagi sampai malam dia mati, habis isya, habis sholat dia mati, kan baru 5 waktu dia sholat. Dari mulai dia balik sampai dia taubat berapa tahun itu? Kalau dia umurnya Pak RT 02 umur berapa ya? 59. Katakan misalnya 59 dah ya. 59 misal, ini misal doang. Kalau umur 60 dah ya. Katakan misalnya nih, ini contoh doang. PRT kita umurnya sekarang 60. Dari umur 17 sampai ke 60 berapa? Balik dah, dari mulai balik, katakan umur 14 balik. Sampai ke 60 berapa tahun itu? Hah? Enggak hitung kan itu ya? Itu maksiat, dosa, segala macam kan tuh banyak tuh. Kemudian PRT tuh, sebelum subuh dia bangun istighfar, dia mandi, dia istighfar, dia sholat taubat. Datang sholat subuh, dia sholat subuh. Kemudian zohor sampai mati. Kalau dihitung-hitung kan kebanyakan dosanya itu ya. Tapi ternyata yang 5 waktu ini mampu menghapus yang sekian tahun itu. Nah, sekali lagi pelajaran buat kita. Jangan pernah menanti-nantikan tobat. Jangan pernah saupa, aku baru nanti aja, masih gagah, masih sehat, masih apa, jangan pernah perasaan itu. Maka perbanyaklah istighfar. Lisan ini selalulah istighfar kepada Allah, menyadari diri bahwa diri kita ini banyak dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.